Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih belajar tentang at-tadzkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah, karangan Imam Al-Qurtubi, berasal dari Cordova. Cordova ganti bahasa Arab jadi apa? Qurtubi. Cordova di mana, Pak? Spanyol. Berarti dia orang Spanyol ya, Pak? Orang Spanyol, musuh Islam, jadi ahli agama, kemudian mengarang buku At-Tadzkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Ada tafsir yang paling terkenal yang ditulis beliau, namanya tafsir Al-Qurtubi. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Baik, Bapak, kita masih temanya tentang neraka. Sekali lagi insyaallah selesai neraka ini dah. Nanti kita masuk ke tema surga. Tapi nanti kapan ya? Setelah bulan Ramadan. Apa ya? Nah, karena nanti entar lagi masuk Ramadan nih. Benar enggak ya? Sekarang sudah pertengahan Syaban ya, Pak ya? Nah, Syaban. Entar lagi Ramadan. Baik. Kita temanya tentang neraka. Ini tema ini tema lanjutannya. Ternyata neraka itu juga mengeluh. Apa kata neraka dalam hadis Nabi? Hadis At-Tirmizi 2575. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Sesungguhnya ada sebuah batu. Keluhan neraka itu dari atas sebenarnya. Ya Allah, dia di atas nih. Dari atas, maaf, dari atas lagi. Ya Allah, aku ini memakan satu dengan yang lain. Mana tulisannya, Pak? Mana dia? Di depan neraka ya. Di mana keluhannya di atas depan? Ya. Terus neraka mengeluh kepada Tuhannya, berkata, Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Karena terbakar terus, Pak. Biasanya kalau terbakar biasanya habis nggak, Pak? Habis. Ngeluh neraka itu. Sebagian. Jadi neraka itu ngeluhnya kenapa kok? Karena kalau udah habis terbakar berarti kan panasnya berkurang. Sebagianku memakan sebagian yang lain. Kemudian Allah buatlah neraka itu bernafas. Bernafasnya bagaimana caranya, Pak? Dibuat sama Allah, neraka itu ada musim dinginnya 2 kali. Musim dingin. Ya kan? Tujuan musim dingin itu apa? Ya membekukan lagi yang kebakar itu jadi dipertahankan. Jadi dingin itu azab juga ternyata, Pak. Jadi neraka itu azabnya bukan hanya azab panas, dingin juga azab. Makanya kita kemarin katakan, orang kalau tinggal di daerah kutub utara, kutub selatan itu nikmat atau enggak nikmat, Pak? Itu enggak nikmat, dingin luar biasa itu, dinginnya masuk ke sum-sum tulang tuh, dinginnya minta ampun itu. Dingin banget. Itu bagian dari azab sebenarnya. Yang enak tinggal itu memang di Indonesia. Indonesia ini enak gitu. Cuacanya setiap tahun produktif aja terus, Pak ya. Kalau orang-orang Eropa itu, Pak, kalau sudah musim dingin, kedinginan. Kalau musim panas, pemanasan. Mereka di pantai berjemur, Pak ya. Kalau kita berjemur di pantai itu menghitam gitu, Pak ya. Mereka ya putih-putih, jemur di pantai jadi bagus kulitnya. Kalau kita jemur di pantai hitam gitu, hijau gitu ya kan. Nah, musim dingin itu, saya pernah di Mesir itu. Musim dingin itu, Pak, dingin. Kalau mau tidur itu susah, Pak. Guling-guling dulu di kasur, pakai selimut, panasin dulu badan, baru bisa tidur. Dingin luar biasa. Dulu ketika saya ke Australia itu kan dingin dulu. Bapak pernah ke Australia enggak? Enggak pernah. Australia itu dingin, Pak. Kan biasanya kita pakai apa tuh, pemanas ruangan. Kebetulan ruang pemanas itu heater itu apa tuh? Apa tuh? Pemanas itu. Teman saya, dia masuk ke kamar, dihidupkannya heater itu, sampai pagi dihidupkannya. Pas pagi muntah darah dia. Kenapa muntah darah? Karena kan ini kering.
Jadi susah juga. Jadi kalau teorinya kalau kita punya heater yang enggak, bukan heater yang bagus kayak AC itu ya, heater yang di bawah itu pakai listrik itu. Harus ditaruh apa di sampingnya itu? Air, baskom air. Kalau nggak ditaruh air, nanti dia kering kerongkongan, bisa batuk darah. Serba susah aja, Pak. Ke kamar mandi susah, dingin. Masa ke kamar mandi pakai apa? Pakai sepatu. Bapak pernah nggak kamar mandi pakai sepatu? Ini pakai kalau diinjak lantai kamar mandi itu, Pak. Ini Bapak nggak pernah ke Australia sih, pergi sekali ke Australia. Dah itu Pak ya. Jadi ada musim dinginnya, biar tidak makan. Hawa paling dingin yang kamu rasakan adalah dinginnya neraka. Ini neraka ternyata dingin itu. Dan hawa yang paling panas yang kamu rasakan pun panas neraka. Jadi azab Allah itu dingin dan panas. Kita nggak pernah diazab sama Allah, Pak, enak hidup kita sini, Pak ya. Ya, nggak dingin betul, nggak panas betul, enak ya, Pak ya. Terus, nah, keluar neraka lagi masing-masing ini. Sungguh ada sebuah batu dilemparkan kemana, Pak? Jadi kemudian dia meluncur batu tersebut. Ini jauhnya neraka nih udah tadi, tapi masuk bagian ini dia. Dilemparkan batu ke dalam neraka itu 70 tahun kata Nabi baru dia sampai ke dasarnya. Jadi ternyata neraka itu, Pak, dalam. Kemarin kita sudah membayangkan, kira-kira membayangkan, tapi kalau Bapak ingin tahu nanti masuk neraka dulu, Siti, betul. Kita membayangkan itu seperti apa, Pak? Seperti bangunan besar itu, ya, bangunan besar, dia itu pakai tingkat-tingkat gitu, Pak. Pakai tingkat-tingkat. Jadi tingkat pertama, nanti tingkat yang paling di atas itu apa, Pak? Neraka jahanam. Itulah yang kira-kira orang habis selamnya. Karena kemarin kita udah jelaskan, penduduk neraka jahanam itu adalah dari umat Muhammad. Nanti dia habis nanti di atas tuh. Tapi di bawah, Pak, orang tetap. Kemarin udah, Pak ya? Apa penghuni neraka lantai dasar, siapa lantai kedua, siapa lantai ketiga, siapa lantai, udah kemarin ya, kan nggak diulang lagi, nggak apa-apa, Pak ya. Bapak ingat kan? Nah, mudah-mudahan ingat. Kalau nggak ingat, pura-pura ingat aja. Lanjut. Kenapa ini, Pak? Nah, ini neraka itu, Pak, ada sebuah apa, Pak? Rantai atau belenggu. Orang tuh dirantai. Ini dalam Al-Quran itu. Sebelum ini ada. Nih, Pak. Loh, keluar neraka lagi, balik lagi. Kenapa nih, Pak ya? Harus pakai. Jadi, Pak, dalam neraka itu ada rantai. Bapak baca surah apa? Al-Hajj. Dalam neraka itu, dan penghuni neraka itu dirantai. Diapain, Pak? Dirantai penghuni neraka itu. Terus belenggu rantai itu dipasang di mana, Pak? Di leher. Mereka diseret ke air yang sangat panas. Misalnya ada kayak diseret ke air yang panas, pokoknya dirantai. Kalau dirantai kira-kira seperti apa ya, Pak ya? Seperti guguk lah, rantai lehernya. Terus dibelilah dia dengan rantai itu sepanjang 70 hasta. Itu dalam surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, gitu kan. Terus kalau 70 apa, Pak? 70 hasta kira-kira membelit orang itu kebelit semua atau enggak tuh, Pak? 70 meter. Kira-kira kalau Bapak dibelit dengan rantai 70 meter, kira-kira gimana bentuknya? Dibelit, pasti nggak kelihatan kan? Kayak di apa itu, Pak? Dia apa? Dilempar, Pak ya. Jadi itu dikucung, kayak dipocong, jadi apa itu ya? Kayak gitulah kira-kira. Terus, sungguh pada sisi kami itu ada belenggu-belenggu yang berat. Neraka itu menyalanya. Jadi rantainya itu berat, bukan ringan. Bapak nggak akan bisa membawanya. Kemarin kita udah jelaskan, Pak. Gimana besar satu rantainya itu, Pak? Satu apa namanya? Satu gulung apa tuh? Cincin rantai. Satu cincin rantai itu. Satu cincin rantai itu sebesar bumi dan langit. Itu kata hadis Nabi SAW. Jadi yang memegang rantai itu 70 malaikat. Satu malaikatnya itu pundaknya dari timur sampai ke barat.
70 malaikat tuh yang megang rantai itu Pak, satu rantai. Sementara rantai itu berapa banyaknya Pak? 70.000 lantai. Yang megang itu bahasa hadisnya begitu. Saya nggak tahu pastinya berapa. Nanti Bapak hitung aja. Jadi begitu caranya. Jadi gimana lagi caranya? Tapi hadis Nabi bilang begitu. Banyak pokoknya. Jadi susahlah kita mengatakannya. Kayak gitu aja lah. Dalam surah Al-Muzammil harus diungkapkan ayatnya. Cuman kalau saya ungkapkan ayatnya, apa namanya? Terlalu panjang. Nah, lanjutlah. Cara penghuni neraka masuk neraka. Ini pembahasannya. Bagaimana penghuni neraka itu masuk neraka? Penghuni neraka itu masuk neraka adalah dijemput oleh neraka tersebut. Pada hari kiamat, jahanam itu akan menjemput para penghuninya dengan semburan api. Kemarin kita udah jelaskan Pak. Ketika neraka Hutamah itu Pak tahu kan? Dia menyembur-nyembur begitu. Kan ada orang menitis di atas mana? Sirat itu. Dia aja menyembur tuh Pak. Siap. Dapat nggak dia? Jadi Bapak itu pas ketika di sirat itu Bapak harus pandai mengelak. Kalau enggak Bapak dapat nanti. Dijemput sama api neraka itu. Sama api neraka itu. Neraka itu makan apa tuh? Bunga api bagaikan bintang. Bapak pernah melihat meteor mungkin? Kayak gitu kan. Diambilnya orang. Nah, mereka pun mereka lari terbirit. Namun Allah berkata, kembalikan mereka ke neraka. Jadi kalau yang di sirat itu diambil, kemudian nanti kan ada orang berusaha untuk kabur. Nah, diambil lagi sama neraka. Nah, gitulah kira-kira cara masuknya nanti. Cara masuknya. Hari kiamat itu orang kamu lari, berpaling dari belakang. Dan ada seorang yang bagimu yang menyelamatkan dari azab Allah. Tidak ada seorang pun bagimu yang bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah. Itulah. Lanjut. Acara penghuni neraka masuk neraka tadi ya, ditangkap oleh maka orang itu ditangkap oleh sekian ribu malaikat. Ada juga Pak, caranya Pak gimana Pak? Ditangkap sama ribuan malaikat. Ketika malaikat dapat ribuan malaikat, Bapak tahu malaikat berapa banyaknya? Bukan berapa besarnya tadi? Pundaknya dari timur ke barat. Jadi cara yang lain, ditangkap sama malaikat, ribuan malaikat nangkap bukan satu orang, tapi berapa Pak? Ribuan. Kalau udah dapat sama malaikat tadi Pak, disentuhnya salah satu tulang, misalnya ditangkapnya tangan Pak, tangan yang dipegangnya remuk Pak, pundak yang dipegangnya kan ada yang megang pundak nanti remuk, yang megang pinggang Pak, 1000 orang nangkap kira-kira gimana bentuknya tuh Pak? 1000 malaikat. Gimana remuk badan itu, maka ditangkap sama mereka. Setiap kali dia menyentuh tulang, maka tulang itu menjadi remuk dibuatnya. Remuk tulangnya. Remuk. Hebat malaikat itu. Kasar berarti Pak ya. Apa Pak? Keras pegangannya. Ibnu Zaid mengatakan tangan dan kaki leher mereka dihimpun. Jadi Pak, setelah dapat diapain Pak? Biasanya orang kalau ditahan polisi kalau nangkap orang itu diapain Pak tangannya Pak? Ke belakang, diborgol belakang. Kalau ini enggak, bukannya sekedar borgol Pak. Tangan dan kakinya dihimpun. Dihimpun itu diapain tuh Pak? Dijadikan bola. Apa Pak? Dihimpun tuh Pak? Tangan dan kakinya disatukan gini. Ketika di bola tuh ditundukkan kepalanya kan? Gituin Pak. Tundukkan kepalanya dalam belenggu. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadiin bola dulu Pak. Kan udah remuk tadi tuh. Tangan kakinya dihimpun. Habis itu dijadikan bola, digolong. Yang masuklah. Kan udah remuk tadi. Itulah kira-kira. Nah, apa lagi? Gelora api neraka itu Pak. Api neraka itu bergelora gimana Pak? Nah, dapat mengangkat penghuninya ke tingginya hingga mereka dapat melihat ahli surga. Kemarin udah. Jadi Pak di apa tuh? Kan diapain sama api neraka? Bapak ada nggak ngelihat api? Bapak kalau dibakar sama api tangan Bapak nenek nggak ke atas? Enggak ya? Enggak nenek kan? Tadi ada kebakaran kemarin tadi itu. Gimana kebakaran Pak tadi? Pipanya Pak ya. 13 sama tiba ya. Kan nggak terangkat-angkat orang. Rumah nggak terangkat-angkat kan? Nah, cuman api aja kan. Kalau api neraka itu Pak, dia mengangkat orang Pak. Saking tingginya gimana Pak? Sampai melihat orang surga. Kemarin kita udah jelaskan salah. Ketika melihat orang surga itu,
Berarti kan ada jawaban Bapak. Berarti senang dong pas ngeliat orang surga. Ya Allah, senang. Bukan. Pemahamannya itu adalah ketika dia melihat nikmat orang, nikmat sakitnya makin bertambah. Bapak misalnya, Bapak nggak punya duit. Terus ada orang mandang-mandangkan duit gini. Kira-kira gimana perasaan nanti Bapak? Jawablah dikira. Gimana? Bapak nggak makan, lagi lapar nih. Dulu ketika kecil kan kita begitu kan, ketika kecil dulu. Kita lagi lapar nih. Ada teman kan di depan. Gimana perasaan nanti Bapak? Bapak menelan tapi yang Bapak telan itu ludah. Nah gitu. Kira begitulah. Jadi dia melihat surga itu bukan nikmat, tapi menambah azab. Makin diperlihatkan kenikmatan itu makin sakit nanti. Kira begitu. Jadi api itu mengangkat dia sampai ke surga. Padahal kan kita tahu kan, surga itu kan lebih tinggi lagi, ya kan? Diangkat dong. Lanjut, situasi neraka. Karena kita neraka itu, di neraka itu ada apa Pak? Gunung ada? Ada. Bapak kalau ingin jalan-jalan ke gunung neraka ada gunung. Gunung ada. Parit-parit, ke lembah-lembah. Bapak suka main-main ke lembah-lembah kan? Lembah Anai gitu, kalau di Padang tuh lembah Anai, itu ada juga lembahnya, tapi neraka isinya. Lembah Parit ada, gunung ada, lembah ada, sungai juga ada. Ada sungai neraka. Terus penjara ada, tungku api ada, istana apa? Istana api. Ada ular-ular, ada kalajengking. Ada. Terus telaga yang berisi nanah campur darah ada. Alat-alat penggiling, digiling orang. Bapak pernah menggiling? Giling. Ada alat penggiling. Kincir-kincir diputar Bapak. Ada. Semuanya ada. Apa yang Bapak senangi di dunia nanti itu kan menjadi azab. Kalau Bapak senang pergi ke lembah-lembah, nanti lembah-lembahnya itu banyak setannya di situ. Banyak dosa, Bapak nanti dimasukkan pula ke lembah itu yang isinya api. Kalau Bapak suka pergi ke gunung-gunung, ke puncak-puncak, yang gunung itu banyak berbuat dosa, nanti di neraka dinaikkan juga ke gunung, tapi isinya api. Kan itu kata dia Nabi, diganti azab mereka sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Gitu. Nah lanjut, apa lagi? Kau Bapak diam aja sih Pak. Bahan neraka itu Bapak? Manusia dan batu. Jadi kita itu ternyata bahan api neraka. Batu yang dimaksud adalah batu Bapak? Bisa batu belerang yang sangat busuk. Bisa juga batu-batu apa? Batu-batu patung yang dulu pernah disembah oleh orang. Jadi batu itu yang menjadi apa Pak? Bahan bakar. Kalau kayu Pak, kayu itu cepat habis. Kalau batu tahan lama. Batu itu jangankan batu Pak, kan ada orang yang itu kan di mana tuh ya, suku Fa ya di Papua ya. Kalau dia masak gimana nya Pak? Batu yang dibakar. Habis itu yang di dalam dapat hawa panas batu aja matang tuh, daging matang itu, ikan matang jadi kan, itu hawa panas batu. Bukan batu menjadi bahan bakarnya. Kalau jadi bahan bakarnya tentu lebih lagi. Kemarin kan kita udah jelaskan, api neraka itu sama seperti api dunia kalian kata Nabi. Cuma bedanya 70 kali lipat. Ini kan kemarin kita jelaskan, api neraka itu dihidupkan selama 1000 tahun dia menjadi merah. Dihidupkan lagi 1000 tahun jadi hitam. Jadi makanya kita bilang Bapak nanti di surga neraka itu tidak akan melihat artis. Apa sebab? Gelap, udahlah gosong, gelap lagi, nggak kelihatan orang. Gitulah. Terus Pak, sungguh kamu ada yang kamu sembah. Jadi sembah itulah adalah bahan bakar api neraka. Umpan api neraka itu. Surah Al-Anbiya ya 98. Lanjut. Rumah tubuh orang kafir. Jadi orang kafir itu Pak, besar tubuhnya diapain Pak? Gede-gedein sama Allah. Supaya apa?
supaya bisa merasakan azab yang sangat pedih. Tubuh orang kafir itu neraka dibesarkan sekali, dibesarkan. Kemudian sesuai dengan kekafirannya. Makin kafir, makin gede. Azab di atas mukmin itu berbeda-beda dia, ya kan? Kata tubuhnya. Gigi gerahamnya saja, geraham Bapak tahu geraham mana, Pak? Gerahamnya orang kafir tadi, Pak. Gigi geraham atau gigi taring ini ya? Ya kan? Sebesar gunung Uhud. Giginya sebesar itu, kira-kira orangnya besar atau enggak, Pak? Besar kali orang kafir itu. Tebal kulitnya, kata hadis Muslim ini, tebal kulitnya, Pak, sejauh perjalanan 3 hari orang berkendaraan. Wih, berarti kulitnya tebal banget, Boy. Itu yang dibakar. Bayangkan sama Bapak, sebesar itu orang api neraka bisa bakar, Pak. Jadi kata Bapak, gede-gede orang nggak kuat api neraka bakar nih gitu kan. Oh, habis sama api neraka. Kulitnya tebalnya seperti 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan, Pak. Kalau dulu pakai onta 50 kilo kali 3 berarti 150 kilo tebalnya kulit. Tebal kulit itu. Mana yang lebih besar kulit daripada daging? Mana yang lebih banyak kulit pada daging? Kulit, daging lah. Bapak jawab kulit tadi. Daging lah. Berarti lebih tebal lagi dagingnya. Itu kan, Pak ya. Lanjut. Sesungguhnya manusia yang paling pedih siksaannya dari kiamat siapa, Pak? Nah, ini kita masuk nih, Pak. Para pelukis. Pelukis maksudnya itu maaf, Pak ya. Nanti kalau ada Bapak melukis. Lukis apa, Pak, contohnya, Pak? Manusia yang nanti akan disembah. Itu tuh. Tapi kalau melukis apa, Pak? Lukis apa, Pak? Lukis pohon, keindahan, kemudian bersaksi, Masya Allah, indahnya Allah nih, gitu kan. Tapi kalau melukisnya, lukis apa, Pak? Manusia, pohon. Makanya, Pak, kalaupun ada yang menjadi pelukis, kemudian dia mengatakan ini kan seni, Ustaz. Saya pernah nyampaikan hadis ini, terus dia bilang begini, ada di hadis Sulinto ada juga begini, para pelukis itu, di pemahamannya itu adalah, kalau bisa mencari hobi yang lain, carilah. Kalau bisa mencari mata pencarian yang lain dari selain melukis, carilah. Apa sebab? Takut kesinggung sama hadis ini. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, lukis, tapi lukis yang mana, Pak? Yang membuat kita takjub kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan melukis-lukis yang akan nanti disembah. Gitu. Kita sebenarnya tidak butuh wajah orang. Yang kita butuhkan apa, Pak? Apa tuh namanya? Yang kita butuhkan apa, Pak? Yang kita butuhkan itu histori kehidupannya. Kita butuh nggak wajah Nabi Muhammad SAW? Ya nggak butuh, Pak. Yang kita butuhkan apa? Histori hidupnya itu. Kalau wajah orang ya begini-begini aja nih, wajah orang. Ya, Pak Soekarno nanti ketemu. Ya kan? Dan itu juga akan membuat kita penasaran, lebih rindu lagi. Tapi kalau kita melihat wajah kan nggak rindu kita jadinya kan. Cukup kita tahu bagaimana hebatnya orang, ya kan? Hebatnya orang kita. Wajah itu kan apa tuh, Pak? Wajah itu siapa yang ngasih, Pak? Allah. Itu kan nggak ada pilihan kita kan wajah. Bapak, wajah Bapak begini, siapa yang milih? Bapak milih nggak? Enggak, Bapak nggak milih, dikasih aja langsung sama Allah. Tapi kalau akhlak, kebiasaan, tindak tanduk Bapak sehari-hari itu usaha Bapak atau enggak? Iya, maka itu yang diapresiasi, bukan wajah. Maka kalau ada orang yang peset, ada orang hitam, itu segala macam, biasa aja. Bilal itu hitam. Tapi karena dia orang baik, jadi muazin Rasulullah. Gitu kan? Salman Al-Farisi itu orang Persia. Beda kan dengan orang itu kan? Persia, Pak. Persia jauh nggak itu, Pak? Suhaib Ar-Rumi, orang Roma, orang Itali. Beda nggak dengan Nabi itu, Pak? Tapi apa kata Nabi SAW terhadap Salman Al-Farisi? Padahal dia orang jauh tuh, orang Persia tuh, Pak. Apa kata Nabi? Salman min ahli baiti. Salman sama seperti ahli baiti. Ahli baiti itu apa, Pak? Ahli baiti, keluarga saya. Sama dengan keluarga saya. Padahal itu orang jauh, Pak. Apa yang membuat kedudukannya itu disamakan oleh Nabi dengan anaknya itu Salman? Apa sebab, Pak? Allah. Jadi nggak butuh wajah kita ini. Wajahnya begini-gini kan ada masalah. Jelek nggak masalah. Asalkan
Baik, ya karena masalah Pak ya. Saya kan, Pak. Kalau saya gagah, alhamdulillah Allah kasih, alhamdulillah gagah gitu, nggak jelek betul, alhamdulillah. Iya, ya kalau dikatakan hidung pesek nggak pesek-pesek betul ada bisa mah. Naruh, naruh kacamata bisa insya Allah. Ada yang orang naruh kacamata lolos saja sampai ke bawah. Nah ini alhamdulillah ada, alhamdulillah ya. Kasih, ya ini aja lah. Yang penting itu Bapak, lah yang paling penting. Bapak lihat nggak Alibaba, Alibaba itu Pak, Alibaba. Alibaba orang itu kan, yang punya perusahaan Alibaba itu Pak. Badannya kecil, gitu kan. Tapi duitnya banyak, orang sayangnya sama dia Pak. Karena duitnya banyak. Bapak kalau kira duit Bapak banyak, sayang nggak orang sama Bapak? Sayang lah. Tapi kenapa kok banyak orang yang nggak sayang sama Bapak? Karena duit Bapak sedikit. Makanya orang nggak sayang sama Bapak. Artinya orang itu pada disayang itu bukan karena penampilan aja, tapi apa Pak? Prestasi. Ada prestasi. Tapi bukan prestasi duit yang kita kalau orang beriman itu bukan prestasi duit, tapi apa? Prestasi akhlak. Jadi kita nggak butuh, makanya pelukis itu ya nggak dibutuhkan betul untuk melukis orang. Apa sebab Pak? Kita nggak butuh penampilan orang, yang kita butuhkan apa? Akhlaknya. Makanya Pak, salah satu nih Pak, kalau bisa nih cari apa Pak? Cari pekerjaan selain melukis, apa Pak? Apa? Tapi kan ada juga orang mengatakan itu kan keindahan dan seni, Pak. Iya. Tapi seninya itu diarahkan ke misalnya membuat apa nih Pak? Karpet bagaimana begitu indah. Kan seni juga nih Pak ya. Ininya dibuat ini. Kan seni juga kan. Jangan lukis-lukis orang. Kalaupun melukis apa Pak? Pemandangannya Masya Allah gitu. Atau ingin melukis ya jadi arsitektur gitu Pak ya. Lanjutlah. Sungguhnya manusia yang paling sedih siksaannya dari kiamat siapa Pak? Orang yang membunuh Nabi. Oh itu salah satu tuh. Jadi Bapak harus hindari membunuh Nabi. Biasanya orang-orang Yahudi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh kan. Dan banyak-banyak lagi. Jumlah Nabi berapa Pak? 123.000. Itu jumlah Nabi. Yang menjadi Rasul 313. Itu menjadi Rasul tuh ya. 313. Yang wajib Bapak hafal 25. Coba kalau Allah wajibkan Bapak ngafal 123.000 gimana? Nah, 25 aja Bapak ngafal. 25 ini Bapak hafal, sekalian Bapak hafal sejarah hidupnya. Kalau Bapak hafal sejarah hidupnya, Bapak akan begini cara hidup sebenarnya ya. Macam-macam itu, gaya Nabi itu hidup macam-macam itu. Ada yang susah punya anak, ada yang sakit, ada yang gagah, ada yang jadi raja, ada yang miskin, macam-macam kan? Ada yang umatnya di apa? Nabi Nuh, yang umatnya didakwahi ratusan tahun, hampir ribuan tahun, sampai 1000 tahun, yang dapat cuma 80 orang. Macam-macam kan gaya itu. Nah, kalau Bapak baca sejarah mereka itu kan Bapak, oh, begini hidup. Kan enak tuh. Tapi Bapak butuh nggak wajah-wajah Nabi itu Bapak butuh nggak? Nggak butuh. Yang kita butuhkan apa? Sejarah hidupnya itu. Makanya wajib Pak hafal berapa? 25. Biar apa? Biar Bapak bisa berkaca dari kehidupan mereka. Nah terus Pak, Nabi ini ada aja yang dibunuh. Banyak sebenarnya. Cuman yang dari 25 yang kita wajib ketahui ini 2 yang dibunuh. Coba Pak. Nabi Zakaria dan ya Isa katanya dibunuh. Tapi kan kata Allah enggak. Allah bilang enggak. Barrafa'ullah, Allah angkat ke atas lah langit. Gitu kan? Gitu. Terus siapa lagi Pak? Yang dibunuh oleh Nabi. Jadi sebalik. Yang membunuh Nabi siksaannya berat. Yang dibunuh Nabi berat juga. Berarti yang dibunuh Nabi dia adalah orang jahat betul. Ya kan? Siapa yang dibunuh Nabi Pak? Kalau Nabi Muhammad tidak pernah bunuh orang. Apa ya? Hah? Nabi Musa pernah membunuh orang Mesir itu ya. Berarti orang jahat itu ya. Oh ya, Musa. Pokoknya yang dibunuh itu, bunuh Nabi itu. Nabi Muhammad tidak pernah bunuh orang. Oh iya, Nabi Khidir juga membunuh ya Pak ya. Dibunuhnya anak Pak ya. Anak-anak kecil bunuhnya Pak. Anak kecil, tapi Nabi Khidir itu kan diberi sama Allah Pak. Bapak jangan coba-coba pula ini anak kecil Pak bunuh aja, terus Bapak bilang alasan ini anak kecil ini nanti jadi perusak, nanti pas besar nih saya bunuh sekarang. Nggak boleh begitu.
Nabi Khidir itu Allah yang kasih, muka Allah yang nyuruh. Bapak jangan begitu juga. Bedanya tipis tuh antara dukun sama nabi. Nah, kalau bedanya itu, kalau dukun kan amalannya nggak bagus. Kalau nabi, amalannya bagus, kelihatan amalannya itu kan. Cuman orang awam tuh sulit untuk melihat, sulit untuk melihat. Nggak bisa itu dilihat oleh orang yang biasa. Harus siapa melihat, Pak? Maksudnya orang yang arif, atau nanti kalau nggak tahu-tahu juga Bapak cara menyelesaikannya tanya aja sama Allah. Kenapa kok Nabi Khidir membunuh anak kecil? Kan itu Pak ya. Padahal kan ya pada durhaka sama orang tuanya. Nanti pemahamannya itu durhaka kepada orang tua dosa besar daripada anak ini. Sebenarnya Nabi Khidir itu baik. Daripada anak ini nanti masuk neraka, lebih baik dibunuh duluan. Dia biar masuk surga. Makanya bapak-bapak kalau ada anak-anak bapak yang takut bapak kira-kira masuk neraka, bunuh sekarang. Jangan kan kesimpulannya salah jadi kan tidak bisa kita ngambil kesimpulan, susah kesimpulannya. Karena itu luar biasa. Ya kan? Siapa lagi, Pak? Yang jelek itu pelukis patung. Jadi kalau ada orang yang punya pekerjaan ini, kata apa, Pak? Kata ulama, kalau ada yang punya pekerjaan pelukis patung, kalau bisa, Pak, cari pekerjaan lain aja. Hadis riwayat pedihnya sisa neraka. Ada orang yang disekap. Di mana, Pak, disekap, Pak? Di petinya. Nah, kemudian dia berteriak keras-keras. Itu adalah azab bagi orang yang sombong. Jadi orang sombong, Pak. Jadi orang sombong itu kan biasanya kan ngomong kemana-mana, Pak. Azabnya diapain, Pak? Dimasukkan dalam peti. Cobalah ngomonglah dalam peti. Dia nggak ngomong, dia cuma apa, Pak? Teriak. Jadi omongan diganti dengan teriakan. Jadi kalau ada orang yang sombong, Pak, besok ini kerjaannya nangis ya, ampun-ampunan. Terus ada orang yang perutnya apa, Pak? Dibelah, lalu ususnya Pak, perutnya dibelah, habis ususnya diseret. Biasanya orang yang kalau diseret apa, Pak? Tangan ditarik kan? Tangan ditarik atau kaki ditarik itu masih lumayan kan? Tapi yang ditarik apa, Pak? Usus ditarik. Gimana usus ditarik? Nah, ini azab bagi orang siapa, Pak? Memakan hak orang, motong-motong hak orang, Pak. Orang dapat bansos 500.000 sampai ke orang cuma 200.000, 300.000. Disunat, Pak, dia. Itu, Pak. Diseret. Seretnya pakai apa, Pak? Usus. Nah, ini usus kamu ini panjang betul, kata apa? Banyak yang kamu makan ini, data haram, aspal, macam kamu makan semua nih. Seret lah usus. Panjang betul usus kamu nih, seret sama mereka. Ada orang yang berjalan mondar-mandir di antara neraka jahim dan air yang sangat panas tanpa mau diam, jalan aja terus. Apa itu, Pak? Orang yang mengadu domba. Jadi orang nanti kalau Bapak lihat orang di neraka itu jalan aja dia. Padahal dia capek tapi jalan aja terus. Mondar-mandir, tapi dia mondar-mandir di antara api dan air panas. Dia mondar-mandir aja terus. Padahal itu panas. Tapi dia mondar-mandir terus. Itu siapa, Pak? Orang yang mengadu domba, Pak. Mengadu domba, Pak. Orang adu domba itu kan biasanya membawa cerita ke sana dan ke sini kan? Nanti juga disuruh sama Allah jalan-jalan aja, jalanlah. Tapi jalan-jalannya di mana, Pak? Dia nerakanya jalan, dia mutar aja terus. Nanti kalau ada orang yang suka jalan-jalan, ya Allah ya Rabbi, tinggalkanlah sifat-sifat itu, biar kita terhindar dari neraka. Orang yang paling berat sisanya, siapa, Pak? Adalah orang yang paling berat menyiksa sesama manusia. Kalau dosa ke Allah kan kita udah bilang kemarin, dosa ke Allah itu gampang tobatnya. Tinggal angkat tangan, Allah Maha penerima tobat. Tapi kalau dosa ke orang, Pak, berat, harus minta maaf dulu. Kalau kita minjam duitnya, kembalikan dulu. Kalau kita pernah menghinanya, puji dia, harus dibalik-balikkan gitu kan. Dan meminta maaf sama orang itu lebih susah daripada minta maaf sama Allah. Bapak biasanya kan malu ya minta maaf sama orang ya. Bapak pernah misalnya Bapak datang ke rumahnya, terus Bapak curi duitnya. Habis itu cara minta maafnya gimana, Pak? Pak, duit Bapak kemarin saya ke rumah, kemarin itu saya curi duit Bapak tuh, Pak. Ada 200.000 nih saya ambil nih. Ini Pak duit. Harus Bapak jelaskan itu. Kalau nggak Bapak jelaskan, nggak dimaafkan. Misalnya Bapak taruh aja di mana duitnya?
Di apa tuh di atas meja. Kan orang yang punya rumah merasa, oh ini duit saya nih. Dia nggak merasa itu duit. Jadi mungkin dia, oh lupa mungkin saya taruh di sini. Kan itu kata dia kan. Bapak harus bisa menjelaskan, Pak, duit Bapak nih saya curi nih 200.000 nih ya, 200.000 ini saya curi kemarin nih. Kan jatuh di bawah kita jadinya, ya kan? Makanya kalau takut jatuh di bawah, jangan nyuri. Pikir dulu. Berapa orang tuh Pak yang banyak Pak? Itu. Terserah lah Pak. Banyak kalau saya mesti disindir banyak sebenarnya. Itu yang punya mobil Rubicon. Rubicon Bapak nggak tahu ya? Bapak nggak punya TV sih. Hanya mobil Rubicon. Hah? Banyak itu. Masa duitnya apa? Kalau pangkatnya sama dengan pangkat saya, kalau dia ini Pak ya, PNS ya, pangkatnya sama saya. Saya gini-gini aja Pak. Dia duit hibahnya 9M, hibah Pak. 9M hibah, Pak tahu hibah? Pemberian. Ada nggak kira-kira Pak orang yang mau ngasih dia 9M, rumah harga 9M? Mau nggak Pak? Jawablah dikit. Kira-kira sedekat apa dia dengan orang tua Pak? 9M dikasih Pak? Begitulah, terserahlah. Nasib orang yang tidak kesekuen, ya Pak, siapa nih Pak? Ada seorang yang dia didatangkan lalu dilemparkan neraka, di sana disuruh memutar dia mutar penggilingan, seperti keledai mutar terus. Maka para penghuni neraka lainnya menguruminya. Mereka berkata, "Hai Fulan, dulu kamu ini kan menyuruh kami," ini saya yang tersinggung jadi ini. "Dulu kamu kan orang yang menyuruh orang berbuat baik. Tapi sekarang kenapa kok kamu diazab begini? Muter-muter di penggiling gitu. Apa katanya? Dulu memang aku menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan baik, tapi aku tidak melakukannya. Makanya azabnya kayak gitu. Orang sudah pergi jauh dia muter di situ. Orang disuruh sholat lah kalian sholat duha. Orang pergi sholat duha dia enggak, ya muter aja. Kayak apa tuh Pak? Kalau Ustadz ini kan ada sebagiannya seperti Ustadz apa Pak? Ustadz ini apa tuh? Bro, kalau kenek bukan kenek naik ikut ya. Apa tuh Pak? Kalau di calo. Bandung kata dia kan. Orang naik ke atas mobil, kan dia nggak ikut. Itu calo Pak. Orang yang seperti itu nanti gimana Pak? Nggak jalan-jalan, cuma muter-muter di situ aja dia. Nah itulah Ustadz calo namanya. Ustadz apa namanya? Ustadz calo namanya. Ustadz yang lebih bagusnya mana Pak? Ustadz apa Pak? Ustadz pilot. Bapak Ustadz pilot Pak? Pilot gimana Pak? Pilot gimana Pak? Pilot itu ikut di atas tuh. Ikut di atas itu, habis itu turun juga di tempat yang sama. Kalau ada penumpang yang kepengen turun, turunlah kata dia. Misalnya dia pergi kemana, misalnya dari sini ke Aceh. Dari sini ke Aceh. Terus kata penumpangnya harus, kalau yang baik itu Ustaz tuh, seluruhnya penumpangnya diajak masuk surga. Itu kan. Tapi ada juga, kalau yang begitu tuh namanya Ustaz apa namanya? Ustaz bis, betul bis. Ustaz sopir bis. Metro Mini juga boleh. Kan dia bawa tuh, apa tuh? Apa namanya? Dia bawanya Kopaja. Minggir kata apanya? Kata penumpang atau kata kenek, minggir ya, turunin orang. Itu namanya Ustaz tidak punya pendirian. Yang bagus Ustaz apa Pak? Sampai pilot. Kita akan terbang dari Jakarta menuju Aceh. Siapa yang mau turun di Palembang silakan turun. Buka pintu, turun, lompat. Mana ada bisa begitu? Ini tujuan kita kemana? Ke Aceh ya ke Aceh. Nggak bisa kemana-mana lagi. Iya ke Aceh. Tujuan kita ke surga ya ke surga. Kalau mau turun, turunlah. Lompat aja situ. Begitulah kira-kira Pak. Ustadz itu yang paling bagus itu Pak. Ustadz apa Pak? Pilot Pak. Kalau Ustadz bis, jangan. Apalagi Pak Ustadz apa? Saya jadi tersinggung. Saya pernah disampaikan itu singgung, tapi saya sampaikan aja lah. Nanti Bapak jadi bahan pula nanti menceramain Ustadz nih. Nah Bapak ceramain lah Ustadz. Saya sekali perlu diceramain. Yang tidak bagus itu Ustadz apa Pak? Yang lebih parah lagi itu. Ustadz taksi. Coba Ustadz taksi tuh. Dia udah maju ke utara, arah ke utara Pak. Dipanggil sama orang ke timur Pak. Balik deh. Bapak paham nggak Pak? Saya malu saya menjelaskan ini. Malu Pak, serius malu.
Gimana tuh Pak? Dia sudah ada jadwal di sini. Karena di sini lebih besar. Malu sih Pak. Itu azabnya apa nanti? Azabnya aja langsung. Azabnya apa nanti? Itu nyeramain diri saya sendiri. Azabnya apa nanti itu Pak? Muter-muter di situ. Muter aja di situ. Ditanya sama orang, kan malu juga ditanya sama. Ada siapa riwayat Bukhari? Jangan kan Bapak kan jadi nggak beradab lah sama Ustaz. Jangan begitulah. Nah, mengapa kamu menyuruh orang lain? Ini kan hadisnya ayat ini kan. Lanjut pada aja lah ya. Ya kita habiskan sekarang. Makanan minuman Pak. Bapak ada makanan di surga? Ada. Minuman? Ada. Orang kafir itu dibuatkan untuk pakai pakaian ada? Pakaian. Tapi dari apa Pak? Dari api, dari pelangkin. Terus apa? Pakaian mereka Pak. Pakaian, minuman, makanan ya. Pakaian ya. Terus pakaian mereka adalah dalam surga apa Pak? Dari apa? Pelangkin. Bapak tahu pelangkin Pak ya? Aspal itu Pak, aspal. Panas itu. Terus sesungguhnya pohon zakum itu makanan mereka. Sudah aduk. Bapak tahu zakum kalau dalam makanan tuangnya berduri Pak. Ketika dimakan nyangka itu kalau yang nyangkut ini kan berat tuh pohon zakumnya. Ketika dimakan Pak, bukan nyangkut Pak, tembus sampai ke bawah. Jadi membawa seluruh isi perut. Biasanya kan kita kalau makan kan dia tahan di perut. Ini enggak dimakan Pak, seluruh isi perut ikut keluar saking beratnya pohon zakum itu. Tapi dia berasal dari apa Pak? Dari besi. Terus terpaksa makan, lapar. Ini makan kata Allah. Enggak bisa enggak makan, dia dimakan. Langsung keluar Pak. Itu makan atau penyiksaan itu? Penyiksaan itu. Pohon zakum. Jadi Pak, makanan orang-orang banyak dosa bagaikan kotoran minyak yang mendidih. Pohon zakum itu bukannya berat, tapi di dalam itu Pak mendidih. Jadi mengeluarkan seluruh isi perut. Lanjut, makanan apa lagi? Mereka tidak merasakan kesejukan dalam neraka dan tidak pula mendapat minuman. Selain dari kalau dia minum Pak, apa? Air yang mendidih. Atau dia minum nanah, busuknya sebagai pembalasan yang setimpal. Nah Pak. Dan mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum. Apa minumannya? Besi. Ada besi Pak, mendidih, masukkan ke dalam perut. Menghanguskan. Jangankan Pak. Jadi Pak, minuman tadi dikasih sama Allah kata Bapak pas di muka, pas di mulut aja. Tapi disiramin ke muka. Itu orang minum apa itu namanya Pak? Minuman apa itu namanya itu? Minum tapi disiramin ke muka Pak. Jadi ke muka, jadi ditumpahnya itu gimana Pak? Minumlah gitu. Masuk ke perut iya, masuk ke muka juga habis. Sampai mukanya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek dalam surah Al-Kahfi. Capek Bapak nak? Bapak tanyalah Pak. Ini azab aja semuanya isi ini Pak. Azab aja isi. Makanya kemarin kita diajarkan Pak. Udah kenapa? Tanyalah. Merah, biru, hitam. Abu Thalib mendidih kepalanya Pak, meleleh seperti es. Kenapa Pak? Yang ya. Jadi bukan kalau hadis yang saya baca nanti kita mungkin setelah selesai belajar ini kita belajar ini lagi. Akhir zaman kalau Pak mau. Ada buku Malahim Al-Kubra fi akhir zaman. Huru hara di akhir zaman. Nanti orang yang meninggal terakhir itu Pak adalah
orang yang mengendarai unta, dan terakhir orang meninggal itu orang Madinah yang digiring ke Syam. Jadi Syam itu, Bapak tahu Syam itu 4 negara ya? Palestina, Yordania, Lebanon. Itulah di sana tempat terakhir hari kiamat. Kenapa kok orang Madinah? Karena Madinah itu Pak adalah tempat, karena kan kota suci itu Pak, Mekah dan Madinah, itu adalah tempat yang tidak bisa dimasukin oleh apa Pak? Oleh Dajjal ya. Dajjal, setan, jin nggak bisa masuk di situ. Karena dijaga oleh sampai hari kiamat tetap dijaga. Tapi di hari kiamat itu Madinah dan apa itu? Mekah itu dia gempa terus Pak. Bapak tinggal di tempat gempa kira-kira gimana? Aman atau nggak aman? Gempa itu sebenarnya dari Dajjal yang menghentakkan kakinya. Dia nggak bisa masuk ke dalam, habis dihentakkan kakinya. Ternyata gempa itu bisa buatan Pak. Buatannya pakai apa Pak? Hentakan kaki Dajjal. Kalau sekarang ada gempa di Turki, mungkin ada hentakan kaki juga itu Pak. Siapa punya kaki itu Pak? Oh nggak tahu kita Dajjal mana itu. Ini dibuat sama Dajjal itu Pak. Gempa itu Pak. Dihentakkan lagi. Wah, gemetarlah semua apa Pak? Mekah itu gedung-gedung hancur. Itu sebenarnya ini suruh orang keluar kan, orang itu keluar orang keluar dari situ kan. Namanya ngungsi ya. Tapi orang yang beriman, dia tahu dia itu Dajjal ada di luar dan ingin menyelamatkan apa Pak? Imannya, dia tetap di dalam. Maka makin lama keimanan orang kan, kalau udah gempa kira-kira makan minuman ada nggak Pak? Tentulah, listrik mati. Karena gempa kan, biasanya gempa gitu kan, air mati. Habis apa Pak? Air nggak ada. Habis apa Pak? Ya hancur lah. Dia bertahan di situ nggak apa-apa, asalkan iman saya kuat. Tapi dia terakhir lama-lama juga digiring oleh Allah kemana Pak? Ya sama di Syam itu nanti dia ini apa Pak? Dimatikan oleh hari kiamat sebenarnya. Itu Pak. Pertanyaan Bapak yang kedua tadi Bapak lupa sih. Iya itu yang pertama. Jihad. Oh neraka. Pak, kalau neraka ini kalau dibahas Pak, nggak enak dibahas Pak. Bapak enak nggak dibahas neraka ini? Enak nggak? Banyak apa tidur aja setelah pusat sakit belajar. Nggak enak dibahas serius Pak. Yang enak dibahas itu ya sholat, puasa, enak itu dibahas Pak ya. Enak gitu, tidak menyinggung. Kalau ini Pak, menyinggung semua ini. Nggak enak ini dibahas nih. Nggak populer. Susah ini dipopulerkan neraka ini. Apa sebab? Menakutkan. Orang nggak suka ditakut-takutin Pak. Hidup mereka sudah menakutkan. Suka takut. Ya Pak. Mana neraka dunia? Iya. Setannya Pak. Setannya nafsu. Nafsu kita itu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kan nikmat melakukan perbuatan yang begitu Pak. Gunjing, mencuri. Seolah-olah kita merasa menang kan itu. Makanya banyak pelaku neraka itu ya sebab karena banyak setannya di situ. Setan nafsunya. Bapak datang ke masjid, ada setannya enggak? Ada menghalangi Bapak ke masjid, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ada enggak setan nyuruh Bapak ke masjid? Enggak ada. Setan malah menghalangi kita. Tapi kalau seandainya berbuat dosa, ada setannya enggak? Ada. Padahal kan berbuat dosa itu juga punya resiko. Tapi setan bilang apa? Itu resiko tuh gampang, tuh bisa dimainkan itu. Pandai setan itu membuat otak kita ini jadi nerima dosa itu. Gampang sama setan Pak. Pandai sekali setan tuh. Setan itu gimana misalnya? Kalau kita berbuat dosa itu, itu bisa nanti tobatnya gampang itu kata setan. Kalau tobat ambil aja lah duit orang tuh nanti gampang tuh ambil. Pas saya mengambil Pak menyesal karena yang dijanjikan taubat oleh setan itu tidak bisa dilaksanakan. Taubatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau membunuh taubatnya apa, Pak? Bunuh. Mencuri taubatnya potong tangan. Nggak bisa tobat-tobat begitu aja. Setan bilang gampang aja, menggampangkan dosa. Akhirnya banyak dosa. Ya gitu, Pak. Kenapa kok orang banyak berbuat dosa ketimbang berbuat pahala? Karena dosa itu dihiasi oleh syaitan seolah-olah indah, padahal
penyesalan. Ya, Pak. Ya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menambah apa, Pak? Menambah azab. Tapi kan ayat ini kan apa itu? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Hai orang surga, kasihlah kami beberapa teguk air atau beberapa hal yang diberikan kepada kalian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka surga hanya bilang apa, Pak? Qalu innama harramahuma 'alal kafirin. Dijawab, Pak, tapi jawabnya enggak enak. Apa jawaban mereka? Ini diharamkan untuk orang kafir. Jadi, Pak, kita minta tapi dijawab walaupun kami punya nih, bagaimana rasanya, Pak? Bapak meminta sesuatu seorang. Bapak tahu orang itu punya dan Bapak tahu orang itu apa? Pemurah, tapi jawaban orang itu apa? Apa jawaban orang itu? Allah mengharamkan kalian untuk dapat ini. Sakit hati enggak, Pak? Sakit hati kita. Padahal kita tahu orang itu punya. Kalau Bapak minta sama orang yang nggak punya, kira-kira Bapak sakit hati nggak? Nggak sakit hati. Tapi kalau minta kepada orang yang punya, Bapak sakit hati nggak kalau nggak dikasih? Nah, itu azab tambah, Pak. Bukan dekat sebenarnya, Pak. Tapi Allah membuat kita bisa komunikasi. Nggak tahu ya pakai apa. Mungkin pakai telepon apa tuh, Pak? Bisa pakai telepon apa, Pak? Apa, Pak? Sekarang telepon apa tuh, Pak? Video call. Bu, ini ibu kita lagi makan. Bapak kita lagi makan, ini ibu kita, bapak kita yang sayang sama kita. Bu, kasihlah makanan itu, Bu. Dia makan enggak? Nyam 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 nyam. Enggak tahu saya, mungkin video call kali itu, Pak ya. Mungkin jadi video call. Saya membayang-bayangkannya begitu aja. Video call. Maka kasihlah sedikit, Bu. Kirimlah, Bu. Tolonglah, Bu. Apa jawabannya? Haram ini, Bu. Kalian kafir. Kita gitu. Orang tua kita bilang haram. Padahal kan ibu sayang sama saya. Iya sayang, tapi haram. Enak-enak betul, Pak. Udahlah Bapak pulang aja lagi ya. Udah tutup. Ya, makasih ya, Pak. Ini sebenarnya banyak sekali, serius, banyak sekali tentang neraka. Tapi cukup aja sebenarnya, Pak ya. Cukup ya. Cukup lah ya. Besok kita pindah aja ke yang baik-baik. Apa yang baik-baik, Pak? Surga. Itu Bapak baru senyum-senyum. Nah, ya udah, dari neraka ini enggak enak. Makanya Allah mengatakan dalam hadis itu menggampangkan kita, memudahkan kita, Pak. Surga dan neraka itu berdoa sama Allah. Ya, apa kata? Kalau mereka minta 3 kali kepada kami, kabulkan ya Allah. Contoh misalnya apa ya? Doa yang diajarkan Nabi itu, Pak, mintalah surga kepada Allah 3 kali, maka surga itu akan berdoa kepada kita, ya Allah masukkan dia ke dalam kami. Mintalah berlindung dari neraka itu 3 kali, maka neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah jangan masukkan mereka ke dalam kami. Itu, Pak, 3 kali itu aja, Pak. 3 kali. Bapak setiap hari minta nggak 3 kali terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga? Apa doa yang diajarkan Nabi, Pak? Amalkan itu, Pak. Apa? Allahumma inna nas'alukal jannah. Apa? Apa? Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Itu pas ketika itu, Pak. Ketika bawa ini. Apa ketika ini sering dibaca nih ketika tahajud itu, Pak. Apa doa, Pak? Allahumma inna nas'alukal itu apa emang? Allahumma innaka afuwwun karim bukan satu lagi, Pak. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar, itu ya. Allahumma inna nas'alukal jannah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali setiap hari Pak minta, surga akan mengatakan masukkan dia. Neraka bilang, Bapak jauhkan. 3 kali, Pak. Bapak minta itu enggak? Minta lah ya. Minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.